sini kami akan menjelaskan cara kerja dari IPA. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama yaitu Saya Tio Garisanto, NIM akhir 041. saya Najmul Sri NIM 021. Saya Putri Sertifikasari dengan NIM akhir 023. Saya Sanantasika Putri dengan NIM akhir 040. Saya Febri Budi Baskoro, NIM saya 004. Saya Mutiara Putri Firnida dengan NIM akhir 020. Saya Erla Diana Nianti dari NIM akhir 005. Saya Evni Sania Mahirakanya dengan NIM akhir 006. Saya Yusriatul Rahmaniyah dengan NIM akhir 016. Selamat menyaksikan. Dadah. Ini ada beberapa saf ya teman-teman untuk mengaliri air pipa. Ada 4 sistem pumping. Yang pertama ada pipa air bekas berasal dari wastafel WC. Yang kedua ada pipa air kotor yang berasal dari air hujan. Ini tidak termasuk ke dalam IPAL. Langsung ke drainase ke got atau gorong-gorong. Volume pipa besar karena menyesuaikan volume air hujan yang besar. Yang ketiga ada pipa air bekas lab. Airnya berasal dari laboratorium. Yang keempat ada pipa fan. Itu yaitu berasal dari pipa ventilasi, panahannya menunjuk ke atas, menunjukkan fungsi untuk mengeluarkan gas metana dan H2S. Kemudian terdapat 2 pipa penghubung. Terdapat 2 warna pipa yaitu warna abu dan putih. Limbah cair dari saf tidak langsung masuk ke IPAL tetapi ditampung terlebih dahulu di sampit. Di dalam sampit ada 3 sekat tangki, masuknya berurutan dari pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian dipompa dan masuk ke pompa limbah. Ketika ada limbah yang dipompa maka jarum tekanan akan naik. Air limbah dari sampit dipompa masuk ke biofilter pertama dengan sistem anaerob. Untuk urutan sistem anaerob atau aerob tergantung dari spesifikasi limbahnya. Peruntukan limbah pabrik menggunakan aerob karena mengandung bahan kimia COD atau BOD tinggi lebih dari 4000. Kemudian air limbah masuk ke bak aerob. Untuk mengetahui bak tersebut aerob, yaitu ada pipa aerasinya atau pipa kuning yang diarahkan ke blower, yang mana untuk memenuhi kebutuhan oksigen bakteri-bakteri yang akan mengolah limbah. Bak satu tabung terdapat dari 4 sekat, yang terdiri dari 2 sekat pertama dengan sistem anaerob dan 2 sekat terakhir dengan sistem aerob. Kemudian biofilter yang kedua. Bak satu tabung terdapat 4 sekat yang terdiri dari 2 sekat pertama dengan sistem sedimentasi dan 2 sekat terakhir dengan sistem aerob. Kedua, di bak ini sistemnya masih aerobik. Jika air limbah penuh di dalam bak, maka blower akan menyala. 3. Di atas tutup biofilter ada lubang pipa untuk monitoring. Yang keempat, setelah dari sistem aerobik, air limbah masuk ke bak sistem sedimentasi atau pengendapan. Air limbah masuk ke dalam bak sedimentasi atau pengendapan yang pertama. Setelah itu akan dialiri melalui pipa penghubung dan akan masuk ke dalam bak sedimentasi yang kedua. Setelah itu akan masuk ke bak sedimentasi yang ketiga. Air limbah setelah melalui bak sedimentasi ketiga akan dipompa dan akan masuk ke dalam tabung filter yang pertama. Lalu akan masuk ke dalam tabung filter yang kedua. Kemudian, setelah melalui tabung filter, air limbah dialiri melalui pipa-pipa dan akan masuk ke dalam bak aerasi yang terhubung dengan pipa oksigen berwarna kuning. Setelah itu, air limbah akan masuk ke dalam blower. Di dalam bak aerasi ini, biasanya akan diberikan beberapa ekor ikan sebagai bioindikator. Setelah itu, air limbah akan dikeluarkan melalui pipa outlet ke badan air. Badan air di kampus 7 Poltekkes Kemenkes Semarang memiliki jenis badan air kelas 2 yang berfungsi sebagai sumber penyiraman tanaman. Pada tahap ini, air limbah diberikan kaporit bisa dalam bentuk tablet, tetes, ataupun bubuk. Setelah pemberian kaporit, pipa outlet akan dibuka dan dialirkan ke badan-badan air. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat.